Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa sekalian yang dihormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengenalkan dirinya dan nama-namanya yang indah bagi orang yang beriman. Kemudian yang paling unik adalah Allah mengenalkan namanya dengan dua namanya sekaligus setelah menyebutkan dirinya sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu setelah menyebutkan bahwa Bismillah, dengan nama Allah, maka Allah lanjutkan dengan Ar-Rahmanir Rahim. Yaitu Allah memiliki nama sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di sini biasanya di dalam Al-Qur'an, di dalam terjemahan Al-Quran, kita menerjemahkan Ar-Rahman, Ar-Rahim dengan terjemahan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang kalau secara bahasa sebetulnya itu tidak beda, pengasih dan penyayang. Tetapi ketika kita membaca keterangan tafsir terhadap ayat Al-Quran, penjelasan yang mendalam tentang Asma'ullah Ar-Rahman dan Rahim, kita akan menemukan bahwa dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kita dibukakan tentang rahasia alam semesta ini. Rahasia tentang bagaimana Allah menyikapi hamba-hambanya. Bahwa Allah menyikapinya dengan Ar-Rahman, dengan sifat rahmah. Tetapi ada dua sifat rahmah ini yang dinisbahkan kepadanya. Pertama Ar-Rahman. Maka di sini diterangkan bahwa Ar-Rahman dasarnya juga dari kata rahimah, mengasihi, dengan wazan fa'lan. Kemudian Ar-Rahim dengan wazan fa'il. Jadi dari sumber yang sama, rahimah, mengasihi, tapi dengan dua bentuk penulisan yang berbeda. Maka Ar-Rahman maknanya adalah superlatif dan lebih luas dari makna Ar-Rahim. Karena itu di dalam doa digunakan redaksi ya Rahmanad Dunya. Wahai Allah yang Maha Pengasih terhadap seluruh alam semesta. Digunakan kata Ar-Rahman di sini karena sifat Maha Pengasih Allah di dunia ini mencangkup orang beriman maupun orang kafir. Sementara di akhirat digunakan redaksi Rahimul Akhirah, yang Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya yang beriman di akhirat kelak. Yaitu berarti ketika di akhirat Allah hanya memberikan kasih sayangnya hanya kepada orang-orang beriman. Sementara orang-orang kafir hanya akan mendapatkan kemurkaan dan siksanya. Maka ketika Ar-Rahman dan Ar-Rahim disebut bersamaan, ini menjadi penegas sifat kasih sayang Allah Ta'ala. Ia menjadi berita gembira bagi hambanya tentang betapa luasnya sifat rahmah Allah Ta'ala. Kesadaran ini mendorong mereka untuk selalu mengarahkan diri mereka tunduk dan mendekat kepada Allah guna meraih kasih sayangnya. Dan bagi orang beriman, maka ketika mendapati adanya orang-orang kafir sedang menikmati dunia, bahkan mereka terlihat lebih memiliki dunia yang lebih besar daripada orang yang beriman,
Maka ketika membaca keterangan tentang sifat Allah, nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ini, dia tidak lagi merasa heran, tidak lagi merasa bingung, tidak lagi merasa iri terhadap apa yang dirasakan oleh orang kafir. Karena yang dirasakan orang kafir tersebut adalah memang pemberian Allah yang bebas untuk semua makhluknya, bahkan bagi orang-orang yang paling durhaka terhadapnya, bahkan bagi setan sekalipun. Karena Allah nyatakan, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayangku di dunia diberikan kepada siapa saja, bahkan bagi setan, bagi iblis, sehingga iblis tetap diberikan kesempatan hidup dan menggoda umat manusia, karena dia sedang menggunakan rahmahnya Allah, fasilitas yang Allah berikan kepada semua makhluknya. Tetapi ingat, ketika datang hari akhirat, ketika kematian tiba, dan kita semua masuk ke dalam alam akhirat, maka saat itulah kasih sayang Allah hanya diberikan bagi orang-orang beriman. Sementara orang-orang kafir, bahkan setan, mereka hanya mendapatkan kemurkaan dan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam surah Al-Fatihah ini terkandung makna ketika Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, terkandung makna perintah untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin dibalin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahu aqta. Segala sesuatu yang baik yang tidak dimulai dengan membaca bismillah, maka dia menjadi terputus dari rahmat dan karunia Allah. Karena ketika kita membaca Al-Fatihah, ketika kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kita menegaskan bahwa ini semua saya tujukan untuk Allah. Dan Allah yang saya kenal adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang memiliki kasih sayang yang paripurna, yang diberikan kepada siapa saja di muka bumi, tetapi kasih sayang itu hanya Allah berikan bagi orang-orang beriman di akhirat kelak. Jadi itulah yang saya harapkan, yang saya pinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka merenungi hal ini, menyadari ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, terbukalah mata hati orang beriman dan melihat semua yang ada di alam semesta, di sekelilingnya, di keluarganya, dalam dirinya, bahkan dalam denyut jantung dan kesadarannya, bahwa semua itu ada karena limpahan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Sehingga dia pun segera menundukkan tubuhnya, bersujud, berdoa, tenggelam dalam kesadaran keagungan maha kasih dan sayang Allah Ta'ala, dan bersyukur bahwa dia telah diberikan keimanan. Sementara mereka yang tampak hidup tenang, nikmat, kaya, tetapi tidak beriman, kita yakini dan kita tahu mereka akan binasa dan merasakan kepedihan di akhirat kelak. Maka setelah kita tunduk kepada Allah, bersyukur, menangis, kita pun berdoa, Rabbana alaika tawakkalna, wa ilaika anabna, wa ilaikal masir. Ya Allah, di dalam hidup ini kami hanya berpegang, mengandalkan dirimu, memohon kepadamu. Dan kepadamu lah ya Allah, kami bertobat atas segala kesalahan-kesalahan. Dan kepadamu lah kami semua ini akan dikembalikan. Maka sayangilah kami, berilah ampunan kepada kami, dan terimalah kami sebagai hamba-Mu yang diridhoi oleh-Mu. Semoga kita masuk dalam hamba-hamba yang diridhoi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.